Dari Semarang ke Balikpapan, naik mobil membawa dipan. Dari sekarang buat persiapan agar mudah di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Teman-teman, aku hanya upload video-video aku di channel YouTube aku ini, dan sesekali aku juga upload di fanspage aku di @bundatwin rumah kayu. Jadi ada nih teman-teman satu akun namanya itu Bunda Twin Fans. Dia itu mencuri video-video aku teman-teman. Bahkan pengikutnya itu udah banyak. Jadi mungkin kalau misalnya nih lewat di beranda kalian atau kalian yang punya Facebook, boleh dibantu ya teman-teman cari akun yang namanya itu Bunda Twin Fans, dan mohon untuk dilaporkan akun tersebut karena akun tersebut itu adalah akun palsu yang dibuat oleh orang tak bertanggung jawab, dan dia itu mencuri video-video aku ya teman-teman. Jadi mohon banget bantuannya. Kalau untuk follower dari yang mencuri akun aku tuh udah banyak ya teman-teman, udah kayak 11 ribuan gitu. Nah kalau akun aku yang asli itu kan baru kayak 700-an ya teman-teman. Jadi kayak dia tuh mencuri semua video-video aku yang ada di Facebook yang ada di YouTube, itu dicuri teman-teman, terus diupload atas nama aku gitu ya. Jadi hasil penghasilan yang didapatkan dari video aku itu dia yang nerima gitu. Jadi aku mohon banget sama kalian nih teman-teman, buat seluruh penonton setia aku tuh mohon bantuannya. Jika misalnya kalian yang punya Facebook, mohon bantuannya untuk dilaporkan akun yang atas nama Bunda Twin Fans yang pengikutnya itu udah agak banyak ya teman-teman. Biar akun tersebut tuh bisa kena blokir dan kena banned, karena beneran beliau itu sudah mencuri akun aku, maksudnya video aku tanpa persetujuan. Ya aku sih ya nggak apa-apa sih sebenarnya teman-teman kalau masalah akun yang dicuri. Ya mungkin kalau misalnya itu rezeki aku ya kalau misalnya itu rezeki dia dengan cara dia mencuri video aku, ya udah gitu ya. Tapi itu merugikan aku teman-teman, otomatis orang akan menganggap kalau itu akun aku gitu. Dan dia itu sering live di tempat yang apa-apalah gitu teman-teman, kayak jalan segala macam itu di live, itu bukan akun aku teman-teman. Jadi aku tuh mohon banget buat kalian yang punya Facebook ya teman-teman. Oke deh teman-teman, kita balik ke videonya dulu ya. Kali ini aku awali kegiatan aku dengan bersih-bersih area tempat tidur ya tadi. Jadi kami itu tadi malam tidurnya itu ya di ruang serbaguna teman-teman. Karena ya sesekali tuh pengen aja gitu ya tidur di luar. Kadang tuh ya sambil nonton TV, kadang juga ya pengen tidur di luar aja gitu ya biar lebih lega. Apalagi sekarang tuh kan cuaca itu panas ya teman-teman. Jadi tidur di luar itu kayak lebih enak aja gitu, karena kan lebih lega juga. Nah, aku lanjutin buat jemurin pakaian. Alhamdulillah kalau cuaca untuk hari ini alhamdulillah bagus. Nggak hari ini aja sih, sebelum-sebelumnya juga selalu bagus dan selalu panas ya teman-teman. Ya sekarang itu kan emang kayak lagi ekstrim banget ya teman-teman, cuaca itu kayak kalau yang panas itu ya panas banget. Kalau yang kayak hujan mungkin ya hujan gitu ya. Bahkan di beberapa daerah itu bahkan ada yang banjir. Dan di beberapa daerah juga ada yang lagi musim kemarau gitu ya. Masya Allah banget deh pokoknya cuaca sekarang ini. Untuk orang-orang yang saat ini lagi terkena musibah mungkin ya banjir ataupun musibah-musibah yang lain, semoga Allah berikan ketabahan ya teman-teman. Nah di sini aku tuh jemurin pakaian anak-anak di hanger yang bulat ini ya teman-teman. Seperti biasa pokoknya hanger ini tuh masih bisa banget dipakai ya, apalagi buat pakaian-pakaian yang kecil, buat baju anak-anak, buat daleman kayak gitu-gitu ya. Pokoknya tuh masih bisa banget buat dipakai. Teman-teman, di sini aku mau beresin nih lemarinya anak-anak ya teman-teman. Seperti yang aku bilang di video aku sebelumnya, pengen banget ngerubah lipatan dari pakaian anak-anak ini ya. Dan sekalian aku mau rapiin juga nih lemari anak-anak. Itu tadi di bagian bawah itu adalah pakaian yang kemarin aku bawa dari kampung. Itu kemarin aku unyel-unyel aja atau aku masukin aja tanpa aku susun ke bagian lemari itu ya teman-teman. Jadinya itu kayak berantakan banget. Nah kali ini aku mau beresin semua. Dan sekalian aku tuh mau decluttering nih teman-teman, berapa baju anak-anak yang udah nggak bisa dipakai sama anak-anak gitu ya. Mana yang masih bisa dipakai aku pakein aja dulu sampai nanti tuh nggak muat ya teman-teman. Mana yang nggak muat ya langsung aja aku tuh pindahin ke dalam kardus gitu ya. Kalau untuk pakaian anak-anak yang mungkin ada yang udah robek gitu ya, atau memang udah nggak muat, kalau misalnya itu tuh bisa buat jadi kain lap gitu ya, aku mau jadiin kain lap aja teman-teman. Karena kalau di tempat aku tuh ya kayak kita mau ngasih itu sama orang, itu tuh di sini nggak biasa teman-teman, karena takutnya menyinggung. Karena kehidupan orang di sini tuh menurut aku ya kayak ya
apa ya, nggak ada lah yang terlalu kayak susah-susah banget kalau urusan pakaian gitu teman-teman. Jadi kadang tuh kalau mau ngasih-ngasih dari apa baju-baju anak-anak yang nggak pakai itu ya bingung juga mau ngasih sama siapa gitu ya. Jadi ya kadang aku suka simpen aja lah dulu. Siapa tahu suatu saat itu berguna gitu. Nah, teman-teman, di sini tuh aku lipatin pakaian anak-anak kayak gini aja ya. Biasanya kan aku menggunakan metode KonMari. Jadi aku mau nyoba dulu nih ngelipat pakaiannya kayak gini. Menurut aku tuh kalau misalnya dilipat kayak gini kayaknya gitu ya, kayaknya bakalan rapi gitu ya. Karena kan aku memang pengen gitu ya misah-misahin mana yang gamis, mana yang dress, mana yang setelan, mana yang kaos gitu. Jadi nanti tuh biar kayak lebih memudahkan. Ya, namanya aku juga lagi nyoba ya teman-teman buat ngerapin lemarinya anak-anak. Karena kalau misalnya lemarinya anak-anak itu rapi gitu ya, kita juga yang ngelihatnya itu enak teman-teman. Makanya di sini tuh aku lagi cari cara, lagi nyoba-nyoba gitu ya, mana memang metode yang pas atau yang bagus buat bajunya anak-anak. Apalagi sekarang itu bajunya anak-anak udah mulai agak besar-besar teman-teman gitu ya, kayak misalnya gamis-gamis anak-anak tuh udah ada beberapa, jadi kayak dilipat metode KonMari itu kurang cocok menurut aku gitu. Makanya ya udah sekalian aja aku mau lipat aja dengan cara lipatan biasa kayak gini ya. Oh ya teman-teman, aku juga mau jawab nih teman-teman. Ada yang nanya kemarin itu ya pas aku ngomong langsung depan kamera, kenapa aku tidak menggunakan mic yang kemarin tuh aku udah dikirimin sama salah satu subscriber aku. Sebenarnya aku bukan nggak mau menggunakan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya menggunakan mic itu harus menggunakan aplikasi tambahan yaitu Open Camera. Nah sedangkan sekarang itu tuh aku lagi ada di keluhan memoriku cepat penuh teman-teman. Jadi ya untuk menjaga memoriku itu tetap aman, aku nggak menggunakan mic itu dulu gitu. Sedangkan sampai ke aplikasi Open Kameranya juga aku hapusin teman-teman biar ya memoriku itu lega gitu. Kemarin Pak suami tuh sempat udah nyuruh aku, katanya itu kamu nabung gitu ya biar bisa beli handphone gitu kan, dibeli handphone yang memorinya tuh lebih gede RAM-nya gitu. Tapi ya untuk sekarang ini aku masih belum bisa nabung buat beli handphone teman-teman, karena kan ya seperti yang kalian tahu lah aku lagi prepare buat renovasi rumah. Jadi menurut aku sekarang nabung itu ya fokusnya untuk renovasi aja dulu gitu. Kalau untuk handphone mungkin nanti deh kalau misalnya aku udah beres renovasi ya. Jadi sekarang ini aku itu belum bisa gitu teman-teman pakai mic-nya lagi. Mungkin kalau misalnya ada endorse segala macam mungkin baru aku gunakan mic-nya gitu. Karena kalau endorse itu biasanya kayak harus lebih bagus dan lebih jelas gitu suaranya gitu kan. Beneran deh teman-teman, kalau misalnya kita itu punya handphone yang memorinya itu cepat penuh itu terkadang bikin bete gitu ya. Dan terkadang itu kayak kesel aja jadinya gitu loh teman-teman. Apalagi kadang kayak aku gitu ya teman-teman, aku kan sering banget nyetok video gitu ya. Dan aku tuh pengen kadang itu nggak setiap hari aku ngedit sama ngedubbing gitu. Karena kan kalau setiap hari kadang aku kayak ngerasa kecapean teman-teman. Jadi kalau misalnya hari ini aku voice over ya besok aku libur gitu. Makanya kadang aku kalau sekali voice over ya itu lumayan banyak teman-teman. Misal dalam sehari bisa 5-6 video. Ya memang 6 video itu nggak sekaligus ya. Misalnya di jeda-jeda pagi misalnya 3 gitu ya, nanti siang itu 3 gitu. Terus aku itu ngusahain teman-teman biar ada waktu itu buat tidur siang gitu. Jadi kalau hari ini voice over otomatis kan kadang tuh nggak bisa tidur siang ya. Jadi besoknya aku tidur siang gitu ya. Makanya kalau misalnya aku sering gunain mic itu gitu ya, atau aku gunain mic itu sekarang, aduh beneran memoriku nggak kuat banget teman-teman, cepet penuhnya gitu ya. Aduh beneran deh nggak enak banget pokoknya kalau misalnya kita itu punya handphone yang memorinya cepat penuh. Itu sih sebenarnya teman-teman yang jadi kendala ya kalau buat konten kreator. Apalagi yang buat konten kreator itu tuh yang sekarang tuh modalnya itu masih apa adanya gitu ya. Misalnya masih handphone yang RAM-nya kecil gitu ya. Itu beneran teman-teman tantangannya itu besar banget gitu ya. Kadang itu kalau ngelihat memori itu kayak udah penuh, kita pun kadang itu jadi mager banget gitu ya buat nge-record gitu. Nah itu yang lagi pengen aku hindarin teman-teman. Jangan sampai karena memori sering penuh aku jadi nggak bisa nge-record dan jadinya males-malesan gitu ya. Makanya ya nggak apa-apa lah sekarang aku nggak pakai mic-nya dulu, tapi mic-nya aku simpan. Dan mungkin pengen juga gitu ya kayak kayak ngevlog gitu teman-teman di luar, pengennya gitu. Tapi aku tuh masih belum yang pede dan nggak ada yang ngerekodin teman-teman kalau aku tuh ngevlog kayak orang-orang gitu ya. Kalau orang-orang itu kan kalau misalnya dia pergi kemana-mana gitu ya, itu ada yang ngevideoin gitu kan. Nah kalau aku itu nggak ada teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak aku sendiri di luar ngevlog sendiri gitu kayak kurang bisa gitu, kayak susah gitu teman-teman.
Oh ya teman-teman, buat kalian nih ya yang saat ini lagi lagi ngonten gitu, boleh dong teman-teman kalian itu share gitu ya merek handphone kalian, tipenya, terus juga RAM-nya gitu ya atau memorinya gitu. Karena memang aku udah ada sih teman-teman rencana buat beli handphone yang baru gitu ya, buat kebutuhan kerja juga gitu ya, maksudnya buat kebutuhan konten lah gitu teman-teman. Tapi aku tuh pengen nyari memorinya itu yang agak gede gitu ya. Kemarin itu aku sempat ada yang ada nanya sama salah satu konten kreator ya, aku aja kakak aku lah gitu ya, kakak online aku. Dia itu ada handphone yang 256 giga kayaknya ya. Itu budgetnya itu sekitar 5 juta teman-teman, masya Allah banget kan. Jadi kayak kalau misalnya segitu tuh nabungnya harus bener-bener ekstra banget deh ya. Ya semoga lah teman-teman nanti tuh ada rezekinya. Jadi setelah rumah aku nanti tuh, maksudnya dapur aku beres direnovasi, aku bisa nabung gitu ya buat beli handphone yang lebih memadai gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita konten ini enaknya itu memang ada dua handphone teman-teman. Kenapa ada dua handphone? Karena biar bisa gitu ya kita itu nge-record pas pas buat konten YouTube, bisa juga buat sekalian buat reel atau buat TikTok gitu. Karena aku tuh lagi pengen banget juga nyoba di TikTok teman-teman, karena sekarang itu kan TikTok tuh lagi bener-bener hits banget ya. Nah teman-teman, kita balik dulu ke videonya. Ini aku lagi nyusunin pakaian nih teman-teman di lemari anak-anak, biar biar lebih rapi gitu ya. Di sini aku lagi nyoba-nyobain ngatur-ngaturnya, dan menurut aku kayak gini lumayan rapi lah ya. Di bagian belakang itu aku taruh gamis-gamis dan pakaian-pakaian yang bakalan jarang dipakai, atau yang kayak bakalan sesekali aja gitu dipakai. Dan di rak yang kedua bagian bawah di sini tuh aku taruh celana anak-anak. Oh iya teman-teman, kemarin itu ada yang nyaranin Bun beli sekat-sekat yang ada di Shopee itu banyak Bun yang buat lemari gitu ya. Aku udah lama teman-teman pengen beli, tapi ongkir ke tempat aku itu bener-bener bikin nyesek gitu ya. Makanya aku tuh malas banget buat pesan gitu ya, karena ongkirnya itu lebih mahal dari harganya teman-teman. Oke lanjut, di sini aku mau bersih-bersih mainan anak-anak setelah tadi lemari anak-anak itu rapi. Dan mohon maaf kenapa di sini gelap, karena tadi aku itu tidak menyetel cahayanya teman-teman, karena ternyata handphoneku itu silau gitu ya. Pas aku lihat kayak udah terang gitu ya, pas aku ngedit kok malah gelap gitu ya. Berarti tadi aku tuh bener-bener nggak nyetel pencahayaannya sama sekali ya. Padahal itu kalau misalnya aku klik gitu ya di HP gitu teman-teman, itu pasti bakalan jadi lebih terang banget gitu dia. Ya kadang begitulah teman-teman, kalau misalnya kayak kita tuh udah terlalu banyak yang disambi-sambi gitu kan, itu kadang jadi lupa, jadi error sendiri. Kayak tadi kan aku tuh sambil lipatin pakaian itu aku juga sambil teman-teman nengokin anak-anak yang main gitu ya. Apalagi anak-anak terkadang itu tuh kalau pas lagi main tuh juga sering berantem gitu teman-teman. Jadi kadang tuh kayak aku tuh harus sambil mantau mereka gitu. Nah itu tuh si Ade, dia itu tadi itu baring di tempat aku yang mau nyapu teman-teman ya. Jadi udah tahu gitu ya emaknya mau nyapu di situ, malah dia baring teman-teman di situ. Jadi ya sekalian aja aku suruh pindah gitu. Nah ini kan kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, ini tuh yang bagian fokus dan pencahayaannya tuh udah aku klik dan udah aku setel gitu. Kalau yang tadi itu nggak aku setel, makanya tuh gelap banget ya teman-teman. Oh ya kemarin itu pas aku ada post di Facebook gitu ya teman-teman tentang aku tuh lagi nge-record gitu ya. Itu banyak banget teman-teman yang nanya, Bun pakai kamera apa? Kok bening banget hasilnya gitu ya. Yang kayaknya itu aslinya itu gelap tapi di kamera itu terang gitu. Nah jadi mungkin buat kalian tuh yang bertanya-tanya gitu ya, aku itu jawab di sini aja sekalian ya. Aku tuh pakai handphone Vivo teman-teman saat ini, Vivo Y33T 128GB. Itu tuh 8 RAM ya teman-teman untuk handphone aku ini. Ya kalau misalnya untuk kalian yang upload videonya itu sekali sehari gitu ya, itu tuh mungkin kayak HP segini tuh ukurannya udah besar teman-teman. Tapi kalau buat aku upload sehari itu 2 kali, jadi harus nge-record itu setiap ada kegiatan itu selalu di-record. Itu nggak cukup teman-teman buat aku, jadi aku tuh masih butuh yang jauh lebih besar dari ini. Ini aja handphone aku tuh memang khusus buat ngonten ya teman-teman. Kalau misalnya buat buat WA sama yang lain-lain itu aku di handphone aku yang satu lagi itu ada handphone aku Vivo juga, handphone aku yang dulu sebelum aku beli handphone ini ya. Dan itu udah sama sekali nggak bisa lagi buat ngonten teman-teman, memorinya udah bener-bener full karena di situ tuh grup aku tuh lumayan banyak teman-teman, kayak grup lingkungan gitu ya, terus juga ada grup YouTube juga gitu kan, terus ya gitu-gitulah teman-teman ya, grup-grup kayak gitu. Nah
Nah itu tuh memoriku cepat penuh gitu ya. Dan juga handphone itu aku khususkan buat kerjaan, misalnya buat nerima endorsement segala macam gitu. Jadi handphone aku yang tuh khusus buat buat YouTube aja, tapi itu pun masih cepat penuh. Nah di sini aku nyapu di teras. Alhamdulillah ini teras aku udah bersih juga, rumah juga udah bersih. Makasih ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.